أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemirsa Berita Kota Makassar. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi salah satu rumah anak yang sangat luar biasa yang pada tahun 2016 mengikuti Hafiz Indonesia. Ada Masyita dengan ibu tercinta hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kompak ya pakaiannya seperti ini. Iya. Iya gitu ya. Masyita cantik sekali. Nama lengkapnya siapa sayang? Masyita Putri Nasyirah. Masyita Putri Nasyirah. Ya. Penghafal Al-Quran yang pernah ikut di Hafiz Indonesia tahun 2016. 2016 sampai juz 30. 30 30 juz sampai juz 30. Aduh, 30 juz. Ternyata karena masalah ya lebih luar biasa dari yang Rahma katakan. Apa kabar Masyita? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik dan sehat. Masih ingat di tahun 2016 itu? Masih masa lupa ya kegiatan luar biasa itu. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Irawati. Iya. Ibu bagaimana aktivitas sekarang? Ya, aktivitasnya yaitu masih sekolah. Sekarang kelas 12 di SLB Negeri 1 Makassar. Selain itu murojaah dan syiar kalau ada undangan. Syiar kalau ada undangan Ibu ya. Nah, Masyita di tahun 2016 ikut ya Hafiz Indonesia kemarin. Iya. Bagaimana perasaannya sayang? Senang. Senang sekali. Iya. Kenapa senang? Karena saya bertemu dengan calon penghafal Al-Quran. Oh, tidak capek menghafal Al-Quran Masyita? Alhamdulillah tidak capek. Tidak capek. Ya, luar biasa ya. Sampai juz 30. 30 juz. 30 juz. Berarti masih hafal ini sampai sekarang ya? Iya. Boleh sebagai pembuka Masyita mengaji mungkin di pertengahan juz. Iya. Karena merindu dengar suaranya Masyita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Oke, cukup Mas Sita ya. Masya Allah, luar biasa. Masih fasih sekali ya. Berarti ini Kentara sering murojaahnya. Ini surah favorit atau gimana nih? Langsung Ar-Rahmannya dibaca? Iya, surah favoritnya Surah Mas Sita. favorit. Mungkin ini surah yang pertama dihafal Mas Sita atau gimana Mas Sita? Surah pertama ini. Surah pertama? Iya. Wih, kenapa Ar-Rahman Mas Sita? Karena surah Ar-Rahman itu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wih, Masya Allah, luar biasa sekali. Ibu mendengar Mas Sita yang sampai saat ini masih fasih melafalkan Al-Quran. Apa yang dirasakan sih Ibu sebagai seorang ibu? Saya tadi mendengar itu terharu loh Ibu. Kayak gimana ya rasanya? Sebagai ibu, saya merasa punya anak luar biasa. Keberkahan dari Allah dititipkan seorang anak yang walaupun dia punya kekurangan, tapi Masya Allah ya, luar biasa. Saya tidak pernah nyangka akan dikasih anak seperti ini. Dulu waktu beliau lahir, sempat terpikir dalam hati saya, ya Allah, kok kenapa saya dikasih anak seperti ini itu? Kita sebagai orang tua kan pengennya punya anak yang sempurna. Tapi tanya orang tua saya, suami, saudara-saudara saya memberi support. Katanya ini anak harus kita besarkan, kita harus terima dengan ikhlas. Alhamdulillah, di balik kesabaran saya dan keikhlasan saya, Allah memberikan ada nikmatnya luar biasa bagi kami. Ada keberkahan setelah Mas Sita lahir. Yang dulu kami tidak pernah dipandang enteng sama orang, setelah beliau menjadi penghafal Al-Quran, Mas Sita bisa mengangkat derajat orang tuanya. Berarti Mas Sita kondisi seperti ini Bu sudah sejak lahir ya? Iya. Sudah. Jadi Mas Sita itu lahir di usia kandungan masih 6 bulan, 6 bulan. 20 hari, dengan berat badan waktu itu lahirnya 1 kilo. Ya, dokter pun waktu itu sempat memberi kami penjelasan, katanya kalau lewat dari seminggu, alhamdulillah beliau bisa panjang umur. Mungkin berkat dari doa kami juga, banyak yang mendoakan Mas Sita, alhamdulillah beliau bisa yang umur sampai sekarang. Mas Sita dengan kondisi yang seperti ini sudah tahu kalau cukup berbeda dengan teman-temannya Mas Sita sayang ya. Bagaimana Mas Sita tidak gitu bergaul dengan teman-temannya? Tetap enjoy? Iya, alhamdulillah dia tidak pernah merasa minder atau merasa saya punya kekurangan, tidak. Mas Sita selalu semangat. Ternyata di balik kekurangan yang diberikan kepada Tuhan ada kesempurnaan yang lebih ajaib yang diberikan pula Mas Sita ya. Oke. Kemarin ikut Hafiz Indonesia siapa yang arahkan? Ibu? Jadi ceritanya begini. Waktu itu
Masita pernah viral Baik. di salah satu mall di Makassar. Oke. Waktu itu saya tidak ikut, dia jalan dibawa sama bapaknya. Waktu pas lagi bapaknya mau sholat asar, katanya dia disuruh duduk di tangga-tangga musola. Kan tunggu bapak di sini ya. Nah, sambil menunggu bapaknya Masita murojaah di situ. Ada yang Video rekam. ya, rekam dia, kita juga tidak tahu orangnya siapa. Nah, dilihat sama tim Hafiz Indonesia. Maka dari itu tim Hafiz cari tahu ini anak asalnya dari mana. Saya juga tidak tahu dapat nomor telepon kami dari mana. Dihubungilah kami di tes bacaan Al-Qur'annya. Langsung beberapa hari diajak ke Jakarta untuk ikut audisi. Iya, jadi waktu itu dia dibawa sama bapaknya. Ikut audisi di Jakarta. Jadi sementara murojaah di salah satu mall yang ada di Makassar, kemudian dinotis oleh tim Hafiz Indonesia. Wih, perasaannya pada saat itu gimana, Mas Syita? Ternyata harus ikut Hafiz Indonesia yang memang harus dikarantina di sana, harus menghafal di sana. Gimana perasaannya, sayang? Sangat senang lah. Sangat senang, Iya. bahagia. Senang bahagia sekali. Iya. Tapi kan di sana harus karantina, harus rutin Iya, hafalannya. juga enjoy. Tidak seperti yang kita bayangkan. Iya. Tiap hari harus menghafal, tidak Tertekan gitu. Enggak. Bagus. Oke. Ada waktu-waktu kita pergi jalan juga. Oke, berarti pada saat ikut Hafiz Indonesia sampai di top berapa? 6 besar. 6 besar. 7. 6 atau 7? Apa aku? Hafiz Indonesia 6 besar ya? 7. 7 besar. 6 atau 7? Hafiz Indonesia lupa. Sudah lama. 7 ya. Oke. Nah, setelah ikut Hafiz Indonesia, apa yang kemudian jadi perubahan dalam hidup keluarganya Ibu Irawati sendiri? Insya Allah yang luar biasa setelah Masita jadi hafiz Quran ceritanya ya waktu itu. Tapi waktu itu hafalannya masih 5. Masih 5 juz? Masih 5 juz. Karena banyak kesibukannya setelah dari Hafiz Indonesia, ada syuting juga. Jadi Masita itu menyelesaikan hafalan di usia 10 tahun. Usia 10 tahun? Iya, 10 tahun Masita menyelesaikan di 30 juz. Kalau tidak salah tahun 2019 waktu itu. Nah, berkahnya itu luar biasa. Sampai Al-Quran itu bawa kami haji bertiga. Masya Allah. Berkah dari Al-Quran. Luar biasa. Tapi saya sangka ini, Bu, Mas Syita itu anak pesantren. Anak pesantren karena penghafal Al-Quran kan pada umumnya seperti itu. Itu kan dari pondok rata-rata. Oh iya, tapi ternyata jalan ceritanya seperti apa, Ibu Irawati? Waktu itu waktu Masita kecil memang suka dengar orang mengaji. Nah, kami sebagai orang tua setelah tahu apa itu kalau suka apa ya? Minatnya dia. Kami fokuskan Masita waktu itu untuk selalu mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi karena keterbatasan beliau, kami mendengarkan melalui murotal atau lewat media juga. Waktu itu sebelum dengar Al-Quran, Masita pintar nyanyi loh. Oh, pintar nyanyi juga. Dulu. Sekarang biasa, masih. Boleh tes sebentar? Padahal kita tidak pernah dengar musik, tidak pernah di rumah makan kalau rumah seperti ini. Iya, tetangga-tetangga yang didengarkan. Jadi menyimak terekam di otaknya. Cor apa tuh? Monitor kedua. Padahal tidak pernah dikasih dengar dari tetangga. Ternyata dihafal. Memang memorinya kuat, Ibu, ya, untuk menangkap. Nah, singkat cerita. Setelah itu kami saling memperdengarkan karena Masita juga masih sekolah. Jadi sepulang dari sekolah, saya perdengarkan dia melalui HP. Satu hari itu 1 halaman. Satu hari 1 halaman, ba'da maghrib atau isya, Masita menyetor hafalannya. Begitu setiap hari diulang. Kalau misalkan hari ini halaman pertama, besok halaman kedua, menyetor halaman kedua, diulang lagi halaman pertama. Nah, selebihnya karena kan sudah banyak, jadi dia diulang, mendengarkan dengan cara murojaah. Nah, begitu setiap hari sampai selesai 30 juz.
Sampai sekarang Masita masih meroja setiap hari. Oh, jadi ibu tidak ada spesifik untuk Mas Cita duduk di sini, Tidak. baca Al-Quran ini Tidak. atau tidak ada Iya, spesifik? mendengar Mendengarkan. jalan-jalan, duduk, begitu setiap hari diulang, nanti pada maghrib dia setor hafalannya. Oke. Setiap hari Tapi ternyata bisa ibu ya, bisa alhamdulillah menghafal. dikasih kemudahan sama Allah ya. Ternyata bisa menghafal sampai 5 juz. Akhirnya ikut Hafiz Indonesia pada saat Iya, itu. waktu itu, Masya Allah. Mas Cita, kalau Kak Rahma tanya, Mas Cita sebenarnya itu menghafal Al-Quran sulit atau gampang sih? Sudah apa gampang? Sulit atau gampang menghafal Al-Qurannya? Sedikit atau susah atau tidak? Alhamdulillah tidak susah. Tidak Alhamdulillah susah. tidak susah. Oke, Mas Cita kalau menghafal, mengingatnya apa sampai bisa cepat masuk hafalannya? Karena dia juga tidak bergaul, dia tidak keluar rumah, ya masalah cuma di rumah. Cuma di rumah saja Iya, ibu? dia tidak main-main juga, tidak temannya bermain. Tidak diizinkan Iya, atau memang Mas Citanya suka mengurung diri di Memang rumah? saya takutnya nanti kalau keluar dia jatuh ke atau apa. Oh, iya, Ibu, ya. Harus didampingi kan kalau dia keluar. Oke. Iya, jadi di rumah saja sambil itu mendengarkan, Iya, mendengarkan. orang mengaji, merotal atau zikir itu saja. Oke, mohon maaf ibu, ini matanya memang dua-duanya tidak berfungsi atau hanya ada satu yang Yang kanan memang tidak berfungsi, yang kiri masih ada cahaya. Kalau biasa low vision, kan ada yang total, Iya. ada low vision. Jadi Low masih vision. termasuk low vision. Oke, berarti Mas Cita tidak bisa melihat sekeliling secara Ya, jelas sempurna, sempurna, iya. Tapi gak apa-apa Mas Cita ya. Mas Cita diberikan kesempurnaan dengan cara menghafal Al-Quran. Kak Rahmat tidak menghafal Al-Quran ya? apa-apa. Tidak apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Oke. Lalu kemudian Ibu, setelah ikut Hafiz Al-Quran, adakah perubahan-perubahan yang spesifik yang kemudian dirasakan Mas Citanya sendiri? Setelah banyak. Apa-apa saja itu? Yang dulunya tidak dikenal, Mm-mm. alhamdulillah dikenal Banyak orang yang tahu, sampai ke iya. luar negeri sana, sampai pokoknya sampai di daerah Arab sana, Timur Tengah banyak yang mengenal Mas Cita. Sampai ada yang mengangkatnya jadi anak angkat dari negara Oh Kuwait. iya, Masya Allah. Ada juga dari Arab, Jeda. Jeddah sebagai bapak angkatnya. Masya Allah, pokoknya luar biasa berkahnya itu dari Al-Quran. Masya Allah. Tidak Semenyenangkan bisa itu. kami sebutkan, Iya. saking banyaknya nikmat yang Allah berikan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Semoga Allah jaga hafalannya sampai di surga. Amin. Semenyenangkan itu mendalami agama Mas Cita ya. Iya. Mas Cita cita-citanya apa sayang? Ustazah. Oh, mau jadi ustazah. Kenapa mau jadi ustazah? Mau mengajar? Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Berarti nanti kelak Mas Cita jadi ustazah ini. Insya Allah. Mau ngajar anak-anak mengaji. Iya. Wih, luar biasa. Mas Cita punya banyak teman di sini, di daerah, di sekitar rumah. Ada Jit, cuman mereka tidak bergaul. Oh, iya. Mas Cita kan fokus menghafal Al-Quran ya. Saja. Mm-mm. Ada Ji menyapa tetangga. Kita tahu dari Mas Iya, Cita, Mas ditahu Cita. itu Iya. Mas Cita. Mas Cita. Perasaannya gimana sudah jadi terkenal ini? Sudah banyak yang tahu Mas Cita. Takutkah atau malah senang sekali? Dulu sering malu, Sering malu, kenapa malu? sekarang sudah kenal. Oh, Malu-malu. dulu kalau dikenal malu. Iya. Sekarang ya Alhamdulillah bisa sudah. santai-santai aja Iya, ya. sudah berani tampil depan Iya. umum, sudah terbiasa. Penghargaan yang didapatkan Mas Cita pada saat ikut Hafiz Indonesia apa, Ibu? Tidak ada. Apa ya, tidak ada. Am. Penghargaan paling piagam. Oke. Piagam saja sudah sangat luar biasa Ibu ya. Iya, sudah Dikenal luar biasa. sudah dapat gelar sebagai penghafal itu sudah sangat luar biasa. Iya. Adakah ustazahnya Mas Cita yang kemudian jadi pedomannya Ibu atau mungkin Itu Syekh Yang mana? bukan yang idolanya Mas Cita. Yang punya ranunya? Iya, siapa? Syekh Kakak Syekh Muhammad Toha Junaid. Al-Junaid, idola saya. Idola. Waktu almarhum Syekh Ali Jabir masih hidup, dipertemukan sama Iya. beliau. Oh, Iya, Masya kita langsung Allah. dari mana? Kuwait kan? Di mana?
Dari mana kakak itu? Kakak Toha. Iya, Wah, iya. dari Kuwait. Oh, jadi Masita sempat bertemu dengan kakak Toha itu. Iya. Wih, Masya Allah. Bertemu dengan sang idola. iya, sang idola. Kalau sekarang sudah berubah idolanya atau masih sama? Sudah dewasa. Udah dewasa. Punya istri. Oh, berarti sudah berubah nih idolanya. Iya. Udah dewasa. Oh, Suami kita. oke, luar biasa ya. Iya. Sekarang Masita kelas berapa, Ibu? Kelas 12. Iya. Kelas 12? Iya, 12. Berarti ada rencana mau lanjut kuliah atau gimana, Ibu Irawati? Nanti masih belum dipikirkan. Belum Fokus dipikir. di Al-Quran dulu. Oke, fokusnya di Al-Quran dulu. Iya. Mengaji dulu. Mengaji dulu. Oh, iya, mengaji Belajar dulu. tilawah, Iya. Iya. Sepertinya karena mimpinya Masyita ingin menjadi ustazah, tidak kuliah pun tidak apa-apa Masyita ya, karena sudah menghafal Al-Quran. Oke, ada yang ingin Masyita sampaikan kepada pemirsa Berita Kota Makassar? Ini kami dari Berita Kota Makassar. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin motivasi deh, Masyita. Gimana sih anak-anak seumuran Masyita di luar sana bisa menjadi Habis seperti Masyita penghafal juga? Al-Quran. Iya, penghafal Al-Quran juga. Apa motivasinya untuk adik-adik? Pesan-pesan Masyita buat adik-adik semuanya. Kalau mau jadi hafiz Quran, pertama niat menghafal Oke. karena Allah. Kedua, rajinlah mengaji atau murojaah setiap hari. Baik. Dan jangan keseringan yang namanya main gadget atau HP. Dan jangan lupa rajin sholat 5 waktu. Wih, Masya Allah. Berarti Masyita tidak main HP ini? Iya. Nggak pernah. Oh, tidak dikasih sama ibu atau? Dia dikasih sengaja memang dia pegang kalau Iya. untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan. Iya, tapi untuk bermain HP tidak. Pak. Ada sih aplikasi untuk tunanetra. Tapi Tapi takutnya nanti hafalannya hilang. Iya, Bu ya. lebih Karena baik mendengarkan mendengarkan saja. saja. Iya, selawatan juga dengar itu. Oke. Selawatan. Sholat dijaga, niat karena Allah, kemudian jangan terlalu banyak main gadget ya. Iya, biar fokus, Dibatasi. dibatasi. Iya. Oke, thank you Masih. Terima kasih Masita ya Sama-sama. sudah menyempatkan. Oh ya, Masya Allah cantik sekali anaknya. Kalau dari Ibu ada yang ingin disampaikan Ibu untuk pemirsa di luar sana? orang tuanya. Iya, untuk mungkin orang tua bagaimana agar mendidik seorang anak bisa seperti ini. Ya mungkin dulunya Ibu pun pesimis akan iya. Saya juga sebagai ibu masih belajar dalam mendidik anak. Mari sama-sama kita membesarkan anak dengan cara agama kita masing-masing. Kalau saya mendidik anak itu tidak dengan memaksakan kehendak mereka, tergantung bagaimana minat anak. Tapi masih ada dalam batasan-batasan. Jadi sebagai orang tua jangan agar mereka menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya kira Oke, baik. Jika waktu bisa diputar kembali, Ibu, apakah masih mau berprasangka kepada Tuhan sama waktu Masyita lahir pada saat itu? Saya sudah seuzon sama Allah. Saya sudah banyak salah. Selama ini saya merasa kenapa saya harus dikasih anak seperti ini. Ternyata rencananya Allah itu sangat-sangat indah dari apa yang saya mau. Semua takdirnya yang terbaik untuk kami. Oke. Tidak ada penyesalan dalam hidup saya punya anak seperti Masita. Karena Masita mengajari saya apa arti sabar, apa arti ikhlas. Dan Masita yang merubah saya, yang dulunya saya sering menitipkan dia sama neneknya. Saya suka pergi sama teman-teman, saya dulu belum berhijab. Masita yang mengajar kami hijrah waktu itu. Dia yang mengajarkan kami, bukan saya yang mengajarkan dia, tapi dia yang mengajar kami untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi, yang lebih bertakwa. Saya kira seperti itu. Masyita, Ibu sangat bangga punya Masyita. Masyita gimana punya ibu yang sangat tulus? Bangga juga pasti ya?
Pasti bangga Masyita ya. Bagian telinga juga bagian telinga juga bermasalah Ibu atau Tidak. aman Masyita ya? Boleh Karahma pegang tangannya? Masya Allah. Calon penghuni surga Ibu ya. Masya Allah luar biasa Masyita. Terima kasih Masyita ya sudah mau wawancara dengan Kak Rahma Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Semoga kedepannya Masyita tetap konsisten menghafal Al-Qur'annya, tetap 30 juz itu terjaga ya. Amin. Iya, dihafal sampai akhir hayat deh nantinya. Sampai di surga nanti jangan lupa ingat Kak Rahma juga ya Masyita. Masya Allah luar biasa karena hafal Al-Qur'an itu tidak semua anak bisa Ibu ya. Betul. Iya, jadi mendapatkan Tiap anak berbeda-beda ya. mendapatkan anak yang menghafal Al-Qur'an itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Bahkan Kak Rahma saja Masyita, orang yang tidak terlalu kenal dan tidak berkeluarga dengan Masyita, sangat bangga dan sangat sangat dekat rasanya dengan Masyita karena menghafal Al-Qur'an. Terima kasih Ibu Irawati. Masyita terima kasih. Baik, Kak Rahma tutup ya. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya nantikan di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar dan juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma, Masyita hari ini dan juga Ibu tercinta, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.